Halo, selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Luar biasa ya, sudah berdoa belum? Jangan lupa mengawali hari-hari kita dengan berdoa. Nah, pada video hari ini kita akan belajar tentang tema D, berbagai pekerjaan, subtema 3, pembelajaran yang ketiga, 4, dan 5. Wow, banyak ya, jangan khawatir. Anak-anak sudah mempelajarinya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita hanya akan lebih memahami materi yang sudah ada. Bersiap ya. Nah, muatan pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang IPA, tentang gaya gravitasi. Anak-anak nanti akan tahu apa itu gaya gravitasi, apa itu contohnya, serta manfaatnya. Kemudian kita juga akan belajar tentang IPS, menjelaskan tujuan manusia bekerja. Nah, kemudian juga ada PPKN. Anak-anak nanti akan belajar tentang hak. Apa ya akibatnya kalau tidak terpenuhi haknya? Bagaimana cara menghargai hak orang lain? Terus apa akibatnya kalau tidak menghargai hak orang lain? Saat berjalan ke warung, Melati melihat banyak buah apel jatuh. Melati sangat ingin tahu, mengapa ya buah dan benda-benda jatuh ke bawah? Sampai di rumah, Melati pun bertanya pada Bu Ratih. Yuk kita simak percakapan antara Melati dan Bu Ratih. Setelah menyimak penjelasan Bu Ratih tentang gaya gravitasi, agar lebih memahami tentang gaya gravitasi, mari kita simak video berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gravitasi sudah ada sejak bumi ini ada, dan sering disebut dengan gaya tarik bumi. Adanya gaya tarik bumi menyebabkan benda-benda yang ada di sekeliling kita dapat jatuh. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang mempengaruhi besarnya gaya gravitasi? Yang pertama adalah berat dan bentuk dari benda. Selanjutnya, luas penampang benda. Benda berpenampang lebar lebih lambat jatuh ke bumi dibanding berpenampang kecil. Dengan catatan, berat kedua benda tersebut tidak jauh berbeda. Kemudian, benda yang berada di ruang angkasa tidak memperoleh gaya gravitasi lagi. Coba anak-anak, siapa yang tahu tokoh pada gambar ini? Apakah kalian sudah pernah melihat sebelumnya? Tokoh ini bernama Sir Isaac Newton. Dia adalah penemu gaya gravitasi. Manfaat gaya gravitasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan manfaat gaya gravitasi. Contohnya, 1.
Membuat semua benda yang ada di bumi berada pada tempatnya. Di atas bumi, kita tidak melayang-layang seperti para astronot yang ada di luar angkasa. 2. Membuat semua benda memiliki berat. Benda yang jatuh akan jatuh ke permukaan bumi. 3. Sebagai olahraga dan hiburan. Gaya gravitasi dimanfaatkan untuk olahraga parang layang, parasut, dan lain-lain. 4. Sebagai prinsip dasar dalam ilmu penerbangan. Dalam ilmu penerbangan, gaya gravitasi sangat penting. 5. Sebagai sumber energi. Air yang mengalir ke bawah dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air. 6. Mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Kita bisa berjalan, berlari, melompat di atas permukaan bumi. 7. Menjaga agar bulan berada pada orbitnya. Nah, anak-anak, manfaat gaya gravitasi ini bisa kamu lihat pada buku temamu. Selanjutnya, yuk kita baca teks berikut ini. Bagaimana? Apakah sudah memahami tentang bacaan tadi? Jika belum, anak-anak bisa mengulangi membaca lagi ya. Sekarang, bacalah percakapan berikut ini. Dari percakapan tadi, apakah anak-anak sudah tahu apa ya tujuan bekerja? Tujuan bekerja yang pertama, 1. Meningkatkan keterampilan. 2. Bersosialisasi dengan orang lain. 3. Mengembangkan bakat. Dan keempat, membantu meringankan pekerjaan orang lain. Walaupun Bu Rati sibuk, Bu Rati tetap memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Sehingga anak-anak Bu Rati tumbuh sehat, selalu belajar dengan penuh semangat. Bagaimana ya jika hak setiap orang tidak dipenuhi? Nah, berikut adalah akibat jika anak tidak dipenuhi haknya. Anak-anak, kalian sudah mendapat hak dari orang tua kalian. Contohnya adalah hak untuk mendapat pendidikan. Apakah kalian sudah berterima kasih pada orang tua kalian? Kita memiliki kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Menghargai hak orang lain dapat menciptakan kerukunan. Bagaimana cara menghargai hak orang lain? Berikut adalah cara menghargai hak orang lain. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai hak orang lain? Nah, anak-anak bisa membaca akibat jika tidak menghargai hak orang lain, antaranya adalah Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Hari ini tugasnya cukup 1 tugas saja, yaitu tugas PPKN KD 3.2. Tuliskan di buku belajar di rumah. Tentukan bagaimana sikap kalian terhadap hak yang diterima oleh orang lain. Jika teman-teman di kelas kalian berasal dari bermacam-macam suku, sikapku sebaiknya jangan lupa tuliskan problemnya, kemudian apa solusinya. Oke anak-anak, sudah ada 4 problem yang kalian pecahkan.
Nah, pelajaran kita hari ini Bu Ergil ambil dari berbagai sumber. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung menjawab Bu Ergil. Be a star, you are the best. Jangan lupa kalian tuliskan refleksi dan aksi di buku kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.